Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gue bakal bikin video yaitu untuk pembuatan instalasi untuk episode pertama, yaitu bikin instalasi React, Python dan juga Node.js ya guys ya. Nah di sini gue bakal bikin tutorial guys ya. Cuman tutorialnya itu nggak terlalu nggak terlalu apa sih namanya, nggak terlalu intens banget. Paling di sini gue bakal bikin login dan root, tapi seperti biasa guys ya, nanti pasti ada yang apa sih namanya, secara ininya juga kalian harus beli lah untuk apa sih, ngedukung toko Kang IT dan juga ngedukung channel ini guys ya. Jadi di sini gue bakal apa sih namanya, bikin tutorial Python.js. Nah tapi ini kita bakal pakai dalamnya itu React.js guys ya, pakai React.js. Jadi kita nggak pakai CRA lagi guys, kita pakainya Python.js aja guys ya. Nah di sini tuh mungkin ada beberapa perbedaan lah nanti di bagian Python.js itu seperti apa guys ya. Oke, tanpa lama-lama, pertama kalian bikin folder dulu guys. Jadi kalian bikin folder dulu, terserah kalian di direktori manapun bebas. Nah di sini gue udah bikin folder namanya belajar React. Nah di belajar React ini nanti gue bakal bikin yang namanya folder guys. Di sini kita bakal tambah folder yaitu backend. Habis itu di sini kita bakal nanti tambahin front end guys ya, karena kita front endnya pakai apa sih namanya, untuk front endnya kita pakai Python.js, kita langsung buka aja cmd. Habis itu kita masuk ke dalam folder si belajar cd belajar React ya, ke CLS. Habis itu di sini kalau misalkan udah belajar React, nah kalau misalkan di sini udah belajar React, atau enggak mungkin gini aja kali ya guys ya, gua buka terminal di sini aja deh, jadi biar kelihatan kalian juga. Jadi gue bakal buka terminal di sini. Nah, ini gue tutup aja dulu ya. Ini gue pakainya pakai ini aja, command prompt. Oke, ini gue CLS dulu. Nah, setelah itu kita bakal install Python.js dulu guys ya. Ini gue bakal tarik juga ke Dein. Nah, kita bakal contohin di sini npm create Python. Nah, di sini bebas kalian apa sih namanya, pengen pakai yarn, pengen pakai npm ya, tinggal disesuaikan aja sih guys. Yang penting mah ada Node.js, internet dan juga apa sih namanya, VS Code lah. Jadi biar bisa instalasi, apalagi harus ada CMD sih buat instalasinya. Oke, langsung aja kita bakal ketik npm create feed. Jadi di sini kita bakal bikin feed.js-nya di dalam folder belajar ya. Nah, setelah itu kita enter. Kalau misalkan sambil nunggu guys ya. Jadi biasanya internet kalian ini harus aktif guys, karena sekarang program di mana-mana internet tuh udah harus aktif lah. Ya, berbeda lah sama programmer zaman dulu, internet nggak aktif juga nggak masalah gitu, karena sekarang tuh banyak library yang harus diinstal gitu. Nah untuk project name-nya mungkin kita kasih nama front end aja kali guys ya. Kita kasih nama front end. Nah di sini karena kita pakainya React, nah kita pakai React aja guys, karena di sini kan banyak tuh, ada vanilla, ada Vue, ada React, Free React, Lite, apa inilah banyak banget nih. Tapi di sini kita bakal pakai React aja ya. Kemudian untuk React-nya kita pakai yang JavaScript, jangan yang JavaScript plus SWC, jangan TypeScript guys, kita pakai yang JavaScript aja. Nah, setelah done, nah di sini kan ada tutorialnya nih guys. Setelah done ini di sini ada tutorial tuh cd front end, nah npm install, npm run dev. Nah, di sini kita bakal npm install apa namanya, cd dulu, cd front end. Nah, kemudian gue cls dulu ya biar kelihatan. Habis itu kita npm install. Nah setelah npm install ini nanti kita bakal install package dulu guys. Kita bakal install package buat di bagian si front end nya ini guys ya. Jadi nanti package React.js ini kita bakal install di bagian front end nya, karena kita pakai React. Seperti itu guys ya. Jadi di sini hampir banyak sih orang-orang sekarang udah pakainya Python.js untuk apa namanya, React ya. Sekarang hampir rata-rata orang pakainya Python.js guys, dibanding pakai CRA lagi. Kalau biasanya kan create React app, tapi sekarang tuh karena mungkin efisiensi dari segi folder juga sih guys, dari segi size lah, size on disknya itu dia lebih kecil kalau pakai Python.js dibanding pakai CRA. Nah itu sih cuman perbedaannya, tapi dari segi coding masih sama lah kalau menurut gua. Nah oke, kalau udah di sini kalian jangan lupa ya, extension kalian juga harus mendukung untuk apa sih namanya, ngoding pakai Python.js atau nggak React.js ini ya. Banyak sih, kalau misalkan kalian bisa cari aja lah di Google lah, untuk misalkan extension VS Code untuk coding React.js itu guys ya. Nah kalau misalkan udah belajar React front end ini, kemudian kita bakal install package. Nah package di sini gua udah siapin ya guys ya. Jadi gua siapin nih package-nya nih yang bakal kita install. Gua copy aja, habis itu gua paste di sini. Nah
Jadi yang kita install itu yang pertama adalah Asios ya. Ini udah pasti Asios ini buat ngehubungin kita antara front end dan juga back end guys ya. Jadi di sini juga kita bakal install Bootstrap, habis itu datatables.net apa strip dt. Di sini itu untuk data table untuk tampil datanya guys ya. Kemudian jQuery untuk di data tablenya, habis itu Moment. Nah, Moment JS ini masuknya kayak untuk tipe data date ya guys ya. Jadi gua tuh perlu Moment. Kalau misalnya kita di PHP itu Laravel itu dia pakainya date, udah ada lah dari PHP-nya. Cuman kalau misalkan di React itu harus pakai Moment JS guys. Habis itu install React Bootstrap, kemudian React Router DOM, habis itu Sweet Alert ya. Sweet Alert cuman buat alert aja sih sebenarnya. React Router DOM ini yang paling wajib tuh sebenarnya ini guys, React Router DOM, Asios sama ini nih sebenarnya. Kalau misalkan Bootstrap sama React Bootstrap nih opsional sebenarnya. Cuman terserah mau kalian install mau enggak ya bebas lah kalau itu. Cuman kalau di sini gua install aja dulu guys ya karena siapa tahu dibutuhkan guys React Bootstrap itu. Oke, kita langsung enter aja guys ya kalau udah enter sambil nunggu guys ya. Nanti kalau misalkan udah selesai nih, oke, ini cepet ya harusnya. Nah, kalau udah selesai kita CLS aja lagi. Nah, kalau misalkan udah guys ya, kalau udah kayak begitu, kita bakal lanjutin di front end ini bikin ininya kali ya guys ya. Ini kan udah cukup ya. Ini udah cukup. Habis itu kita bakal jangan npm run dev dulu guys. Kita harus npm run build. Jadi di sini tuh harus ada folder disk dulu nih. Di dalam front end ini harus ada folder disk dulu. Jadi biar apa sih namanya si Fat.js-nya itu running guys. Biasanya dia nggak mau running kalau misalkan nggak ada folder di situ. Kalau misalkan kita ubah-ubah nih semua segala macamnya kita ubah-ubah, biasanya ada beberapa error lah kalau menurut gua. Karena gua udah coba-coba pas itu ada beberapa ya sedikit yang error lah. Oke, kalau misalkan udah npm run build, nah di sini kan udah ada tuh nambah disk tuh, nambah folder disk. Nah ini jangan diapa-apain guys, sudah biarin aja, nggak usah diapa-apain. Habis itu kita CLS lagi di sini. Nah kalau misalkan udah guys ya, kita di sini harusnya ini udah oke sih, ini udah oke. Mungkin nanti di bagian apa sih namanya Eslin. Nah, di bagian Eslin ini Eslin CJS. Nah ini gua zoom lagi nih, Eslin CJS atau enggak di sini aja deh nggak apa-apa deh. Eslin TRC CJS ini paling ada perubahan sedikit guys di bagian ininya. Kita tambahin yang pertama itu React Hook. Kemudian sama di bagian ininya nih guys, di bagian React ininya ada penambahan lagi sih sebenarnya, cuman kita coba cek ya React Hook warning rules nih. React Hook mana rules of React Hook. Nah di sini harusnya ada nih npm. Nah ini nih, ini kita copy aja, kemudian kita paste di bawah ini guys, warn yang ini. Kemudian kita copy lagi yang ada di sini React Hook accepted apa inilah terlalu panjang, kita langsung paste lagi di sini guys. Jadi yang ditambahin ini yang pertama ini ya, yang pertama React Hook kita tambahin ini. Gua close aja dulu kali ya, gua close. Di sini kalian tambahin di eslin trc.cjs ini React Hook, kemudian ditambahin juga React Hook rules of hook error, kemudian React Hook exhaustive depth warn gitu. Jadi habis itu kalau misalkan udah ditambahin kita langsung save aja guys ya. Kalau udah di save, nah ini harusnya udah oke. Habis itu kita bakal lanjut ke bagian kita ke terminal lagi guys. Kita ke terminal. Ada ini kita ke atas, habis itu kita ke terminal, new terminal. Di sini kita pakai cmd lagi, kita ambil cmd, ini kita hapus. Di sini kita cls. Kemudian ini kayaknya kegedean nih. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita bakal cd backend ya, karena kita bakal instalasi untuk node modules yang ada di backend ya guys ya. Kemudian kalau udah di cd backend, habis itu kita ketik npm init min-y. Nah setelah udah, kalau misalkan udah kayak begini guys, ini tandanya berhasil guys ya. Ini nih tandanya kalau misalkan udah kayak begini, ini tandanya udah berhasil di backendnya nih, udah ada package JSON. Ini tandanya udah berhasil. Kemudian kita CLS lagi, habis itu kita running, yaitu untuk instalasi node modulesnya guys ya. Oke, di sini gue udah siapin juga. Kita bakal copy, kemudian kita paste di sini. Nah yang diinstal di sini kita bakal install Bcrypt ya. Bcrypt ini untuk ya kalian tahu sendiri lah, keamanan untuk password. Nanti cookie parser ini buat nanti kita bikin cookie pada saat login sistemnya guys ya. Jadi kalau misalkan nanti
tab dari si browser ini ketutup, dia kalau misalkan masih ada cookie-nya itu ketika kita localhost 5173 dia otomatis guys, otomatis bakalan langsung running gitu guys ya. Kemudian di sini ada course. Nah, course ini penting lah kalau misalkan buat kita ngoding pakai Node Express ya guys ya. Kemudian di sini Express. Ini Express harus banget diinstal karena kita bakal pakai Express. Kemudian JSON Web Token juga untuk tokennya nanti pada saat login sistem. Kemudian MySQL untuk menyambungkan dari Node.js-nya ini ya guys ya ke MySQL, database MySQL. Kemudian Nodemon ini untuk running server.js nanti guys ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini kita install aja guys. Kita enter. Oke, sambil nunggu guys ya, sambil nunggu lumayan biasanya agak lama. Wah, ini cepet, udah lumayan cepet guys ya. Oke, kalau udah kita CLS aja dulu. Di bagian backend ini kita bakal bikin file namanya server.js. Oke, server.js. Habis itu kita bakal ke package.json guys. Ini gua close aja ya. Kita ke package.json. Di sini kita bakal edit ya sedikit di package.json ini, kita tambahin type-nya modul. Di bawah ini aja kita taruh di main, bawahnya main ini kita tambahin type modul. Kemudian kita tambahin lagi di ininya start, kemudian nodemon server.js. Oke, sip. Jadi di sini di package.json ini kalian tambahin nodemon server.js. Nah, server.js ini disesuaikan dengan server apa namanya nama file yang ada di sini guys ya. Jadi kalau misalkan nama filenya main.js ya di sininya juga main, karena kita bakal runningnya pakai file namanya server.js, kita bakal di sininya juga kasih server.js. Type modul ini fungsinya untuk kayak gini guys. Jadi kalau misalkan di Node Express ini biasanya kayak gini kan, import misalkan MySQL require MySQL. Nah, biasanya kan kayak gini. Kalau misalkan kita tambahin type modul itu, kita tadi nanti pakainya udah nggak pakai require lagi guys, kita pakainya from kayak gini, from ininya kita ganti jadi MySQL. Salah ini MySQL. Nah, nanti bakal hasilnya kayak gini guys, karena kita pakainya modul guys ya untuk tipenya. Oke, kalau misalkan udah guys, di sini kita bakal bikin untuk backendnya, nanti kita bikin folder yaitu controller. Habis controllers di sini kita bakal buat lagi root ya. Ini file ya, salah guys. Kita bikin bentar, kita bikin folder lagi di sini namanya root. Habis itu kita bikin folder lagi, jangan di dalam root dong. Kita bikin folder lagi di backend ini, mungkin apa lagi ya, middleware. Habis itu sama satu lagi config. Oke, jadi nanti di config ini kita tambahin aja langsung kali ya guys ya. Kita tambahin di config ini isinya yaitu database.js. Nah, untuk huruf depannya ini biasanya gue lebih senang kalau buat apa namanya ngoding pakai JS tuh huruf depannya pakai apa, huruf gede guys ya. Jadi database.js ini fungsinya nanti untuk connecting database-nya. Oke, controller ini gue bakal kasih out controller, out aja lah, out.js. Kemudian satu lagi kita bakal bikin mahasiswa.js. Oke, kalau udah, kemudian di sini middleware kita bikin out user.js. Kemudian di rootnya kita bikin dua, yaitu out root.js dan juga bikin mahasiswa.js, mahasiswa root.js. Nah, setelah ini dibuat guys ya, ini udah oke nih. Kalau ini udah dibuat, habis itu kita bakal lanjut lagi bikin di ini, harusnya udah oke sih. Di config ini ada namanya database.js, controller ada out sama mahasiswa.js, middleware ada authentication untuk user, kemudian root juga ada out root dan juga mahasiswa root. Seperti itu guys ya. Harusnya sih ini udah oke banget. Lanjut kita bakal ke bagian kita setting database guys. Karena ini udah cukup harusnya. Kita bakal lanjut ke setting database. Nah, setelah setting database nanti kita bakal running sistemnya guys ya. Di sini gue pakai SAMPP 8.1 guys ya. 8.1 ya, bebas lah kalian mau pakai versi berapapun karena ini ngodingnya pakai JS guys. Salah ngeklik gua. Oke, kita bakal buka MySQL Prone. Kita bakal bikin namanya DB Campus. Jadi di sini gua nggak bakalan langsung konekin ke database ya guys ya. Jadi di sini cuman ibaratnya cuman setting folder
dan juga setting project aja dulu. Kemudian di sini kita bakal buat table user. Di sini juga kita bakal bikin table mahasiswa. Oke, di table user ini kita bakal nambahin new field yaitu nama lengkap. Kemudian kita tambahin lagi mungkin lagi nih username ya. Udah pasti username karena ini table user ini buat login. Kemudian password. Habis itu kita bikin di sini field role. Ininya tipe datanya kita kasih enum, admin, dan juga user. Oke, habis itu di table mahasiswa ini kita tambahin new field yaitu jadi nama mahasiswa. Kemudian tanggal lahir. Kita kasih tipe datanya date. Habis itu di sini kita tambahin lagi apa nih? Jurusan mungkin ya, jurusan. Kemudian sama satu lagi nomor handphone. Ini nggak perlu terlalu gede lah, 20 aja. Habis itu sama alamat. Alamat kita pakai tag. Nah, jadi di sini banyak nih guys. Ini ID-nya kecilin, kemudian yang di sini juga ID-nya kecilin. Jadi di table mahasiswa ini nanti CRUD-nya banyak guys. Jadi di sini ada input type-nya itu ada type text, kemudian ada type date, ada select option, kemudian ada nomor handphone itu kita pakainya type number. Alamat ini kita bakal pakai text area. Jadi nanti banyak banget inputannya dan tata cara penggunaan di React-nya juga kita bakal pakai guys ya. Seperti apa itu nanti untuk episode selanjutnya. Oke, kalau udah harusnya sih ini udah bisa running guys ya. Paling ini untuk backend-nya kita tambahin. Jadi ini gue bakal pakai codingan yang udah ada aja kali ya guys ya. Bakal pakai codingan yang udah ada di sini, gue bakal copy. Habis itu gue paste di bagian server.js. Kita paste. Nah, ini codingannya kayak gini guys. Nah, sip, di server.js ini kalian paste aja ini nih. Jadi kita bakal, karena kita pakainya Express, kita import Express, kemudian import course. Nah, di sini const app Express, kita apa namanya bikin app yaitu Express, kemudian kita use express.json. Habis itu HTTP localhost 5173 ini untuk front end ya guys ya. Coba ya kita coba ke terminal nih. Kita buka terminal. Jadi kita bakal pakai dua terminal deh, git-bash 1 sama cmd 1 guys ya. Ini cmd 1, PowerShell nggak perlu lah. PowerShell nggak perlu. Nah, di bash ini kita bakal cd front end. Habis itu kita langsung running npm run dev. Jadi kalau udah run dev, nah ini kan untuk lokalnya ini loh, ya HTTP localhost 5173. Jadi kita copy aja, kita taruh di bagian sini. Jadi disesuaikan aja guys untuk apa originnya ini. Kalau misalkan pakai apa sih namanya portnya itu 3000 ya tinggal diganti aja 3000. Jadi disesuaikan lah berdasarkan front end yang ada guys ya. Setelah itu apalagi ya, ini front end harusnya udah running. Ini biarin aja 5173, kemudian cmd-nya coba ya jadi backend. Di backend, kemudian cls npm start untuk running backendnya. Nah, kalau misalkan udah ada tulisan running kayak gini harusnya udah running guys, karena kita pakai uplisten 8081 untuk ininya apa sih namanya portnya ya, port backendnya seperti itu. Jadi kita coba ya, kita coba untuk front endnya, kita tes, kita enter aja. Nah, udah running guys ya, udah aman nih. Jadi nanti buat next episode paling kita bakal bikin templating sistemnya guys ya. Jadi templatingnya itu kita pakai template Tisla. Jadi kalian bisa cari aja, download misalkan template Tisla. Nah, jadi kalian tinggal download aja tuh, banyak tuh guys di Google. Jadi nanti kita bakal pakai template Tisla guys ya untuk episode berikutnya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. I love you semuanya. Bye bye.